Ya, persaingan Indonesia dan Vietnam bukan cuma di lapangan hijau alias sepak bola, di mana dua tim nasional ini kerap berhadapan di laga regional seperti Piala Asia yang babak kualifikasinya saat ini berlangsung, lalu SEA Games hingga IFF. Tapi persaingan juga terasa di bidang ekspor alas kaki loh. Kok bisa? Memang, Indonesia dan Vietnam merupakan dua negara dalam jajaran pengekspor sepatu terbesar di dunia. Pangsa pasar alas kaki buatan Indonesia di pasar dunia sudah hampir menembus angka 3%. Menempatkan Indonesia berada di urutan ke-6 sebagai negara eksportir produk alas kaki terbesar bersaing dengan negara tetangga Vietnam. Lalu seperti apa sih kompetisi ekspor alas kaki Indonesia dibandingkan Vietnam di jagat global? Siapa yang lebih meraja? Selengkapnya akan kita bahas dalam alas kaki Indonesia versus Vietnam, siapa yang lebih unggul. Kita lihat slide yang pertama. Ya, industri sepatu Indonesia telah bertransformasi menjadi produsen sepatu dalam skala besar dengan pertumbuhan produk domestik bruto paling maju pada awal 2016. Ya, pada saat itu dikonfirmasi oleh Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian, Ahmad Sigit Dwi Wahyono. Saat itu tingkat pertumbuhan industri ini mencapai 8,15%. Ya, sementara pada periode 5 tahun terakhir 2017 hingga 2021, nilai ekspor alas kaki Indonesia ini ke dunia begitu ya menunjukkan tren yang positif dengan pertumbuhan sebesar 4%. Dan sepanjang 2021 ekspor alas kaki Indonesia ini tercatat sebesar 6,16%. Dan kita lihat pertumbuhannya secara signifikan ini sebesar 28,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan nilai ekspor alas kaki Indonesia tahun 2021 juga melampaui nilai ekspor pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 sebesar 4,40 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, sementara kalau kita lihat begitu ya, perkembangan ekspor di Indonesia per Juli 2022 ini mencapai 25,57 miliar dolar Amerika Serikat atau turun secara month-to-month yang sebesar 32,03%. Dan secara year to date begitu ya, atau Januari hingga Juli 2022 ini mencapai 166,7 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 36,36%. Dan kenaikan ekspor ini ditopang oleh sektor non-migas yang kontribusinya sebesar 157,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dan jika kita lihat golongan barang ekspor non-migas, industri alas kaki ini dari Januari hingga Juli 2022 melesat 37,0% dari periode yang sama tahun 2021. Dan sejumlah perusahaan alas kaki tanah air juga tengah meningkatkan kapasitas produksi mereka begitu ya di Indonesia seiring permintaan ekspor yang naik. Hal ini tercermin dari tren nilai ekspor alas kaki Indonesia ke 5 negara tujuan utama yang terus mengalami peningkatan. Seperti kita lihat ada Amerika Serikat yang berada di level 50,88%, lalu ada Belgia di peningkatannya tumbuh 66,1%, lalu ada China di 6,9%, Jerman di 55,3%, Jepang di 18,4% dan di Belanda begitu ya merupakan negara tujuan ekspor urutan selanjutnya dengan nilai ekspor pada periode Januari hingga Juni 2022 ini mencapai 29,65% atau mencapai 99,04 juta dolar Amerika Serikat begitu ya. Dan secara year on year ini sebesar 76,42 juta dolar Amerika Serikat. Nah, dari data kinerja ekspor alas kaki Indonesia yang terus mengalami peningkatan, terbukti memang ya kualitas juga pasti nggak kaleng-kaleng. Sebab ada merek global nih yang memproduksi alas kaki asal Indonesia. Apa saja sih, kita lihat slide berikutnya. Ya, siapa yang nggak tahu brand sepatu Nike? Nike Inc. yang berbasis di Amerika Serikat ini merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Produknya terkenal dengan kualitas bagus dan harganya yang lumayan mahal. Ini ternyata produksinya di Indonesia loh. Dengan total karyawan lebih dari 40.000 orang karyawan begitu ya dan mampu memproduksi 3,6 juta pasang sepatu per bulan. Dan nilai ekspornya mencapai 550 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2021. Ya, untuk Nike sendiri ini sudah lama ya menjajaki bisnisnya di Indonesia. Setiap tahunnya tentunya, dan Nike Indonesia ini bisa mengekspor sepatu senilai 707 juta dolar Amerika Serikat atau setara 10,5 triliun rupiah yang dibuat oleh 39 pabrik yang tersebar di Indonesia. Dan tepat di hari kemarin begitu ya 13 September 2022, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini melepas ekspor produk alas kaki dalam negeri dengan merek dagang Nike senilai 211 ribu dolar Amerika Serikat atau setara 3M ya dengan tujuan ke negara Belanda. Dan pelepasan ekspor ini merupakan kontainer ke-99 di tahun ini dengan total ekspor dari awal tahun 2022 hingga saat ini mencapai 12,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara hampir 200 miliar.
Lalu berikutnya ada brand Adidas ya, brand terkenal asal Jerman ini diproduksinya di Brebes, Jawa Tengah. Tercatat per Oktober 2020 ini telah mengekspor sebanyak 15 juta sepasang sepatu begitu ya. Dan sejak berdiri di tahun 2015 dan 2020 karyawan ini telah mencapai lebih dari 50.000 orang. Dan pabrik ini tersebar melalui 2 perusahaan yang berbeda yang berlokasi di wilayah Jawa Tengah. Ya, meski produksi dan permintaan ekspor melimpah, pelaku industri alas kaki tanah air nyatanya belum bisa berpuas diri ya. Sebab Indonesia masih harus bersaing dengan negara tetangga yang menawarkan lebih banyak keuntungan bagi importir. Lalu apa saja sih tantangannya dan apa saja yang menjadi keuntungan negara-negara tetangga? Kita lihat slide berikutnya. Ya, kita lihat ya, Kementerian Perdagangan mencatat pangsa pasar industri alas kaki di Indonesia di pasar global ini baru mencapai 3,87% atau ranking 6 dunia pada 2021. Sementara itu pangsa pasar Vietnam ini mencapai 10% pada tahun yang sama. Nah, apa yang membuat perbedaan signifikan ini? Ada berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku industri alas kaki, mulai dari tenaga kerja begitu ya, atau dari SDM-nya dan juga upah buruh. Dan imbasnya ini Indonesia masih kalah bersaing dalam ekspor sepatu dengan Vietnam. Dan kenaikan upah memang terjadi setiap tahun menyesuaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun pembahasannya memang selalu berujung pada perdebatan panjang. Banyak yang menilai upah buruh di Indonesia terhitung tinggi. Akibatnya jumlah ekspor alas kaki Indonesia masih kalah dari negara ASEAN lain termasuk dengan Vietnam. Ya, lalu menurut laporan kemudahan berusaha atau Easy Doing of Business atau EODB yang merupakan parameter yang menggambarkan bagaimana peraturan dan implementasi aturan-aturan yang dibuat sebuah negara mempengaruhi berjalannya bisnis. Target ini pertama kali muncul pada tahun 2016, saat itu Indonesia berada di peringkat 109 ya. Ini pada tahun 2016 Indonesia berada di level 109. Ini jauh di bawah Vietnam yang saat itu berada di ranking 90 untuk Vietnam. Ya, Vietnam di 90 dan tercatat dalam laporan EODB tahun 2020 maksud saya Indonesia berada di posisi 73. Ini lumayan ya, dari 109 ke 73 dari 190 negara. Dan meski sudah masuk kategori mudah, akan tetapi kategori itu belum cukup menunjukkan iklim investasi yang mudah bagi investor. Sehingga memang pemerintah Indonesia menargetkan EODB Indonesia berada di rentang 40 pada tahun 2023. Ya, memang ada perbaikan ya kalau kita lihat. Tapi hati-hati kalau EODB kita tidak mencapai target yang Pak Presiden inginkan. Karena bisa-bisa EODB Indonesia disalip oleh Vietnam. Kenapa demikian? Sebab kalau misalkan soal kerjasama ya, Vietnam ini masih terbilang unggul. Vietnam kalau misalkan kita ketahui begitu ya, dia telah mengantongi perjanjian perdagangan dengan sejumlah negara sehingga harga produk ekspor mereka lebih kompetitif. Seperti misalnya saja, Vietnam ini sudah memiliki perjanjian perdagangan yang membuat produk negara tersebut bebas dari bea masuk impor. Salah satunya ke pasar Eropa. Dengan demikian harga produk Vietnam lebih kompetitif. Nah, ini menarik ya. Langkah Vietnam untuk mendorong produknya merajai global. Kalau dari Indonesia apa nih upaya yang mendorong ekspor? Kita lihat slide berikutnya. Ya, guna meningkatkan kinerja ekspor, berbagai stimulus kebijakan diberikan pemerintah agar memudahkan para pelaku ekspor alas kaki nasional tentunya ya. Di antaranya berupa penyederhanaan prosedur ekspor dan percepatan penerbitan perizinan ekspor dari tingkat pusat hingga ke daerah. Salah satunya diluncurkanlah perizinan berusaha berbasis resiko melalui sistem online single submission atau OSS. Ya, ini telah dikeluarkan oleh pemerintah dan seluruh kebijakan ini sebenarnya sudah jelas ya diberikan untuk meningkatkan kembali perekonomian nasional yang sempat terdampak pandemi COVID-19. Ya, dari banyaknya stimulus atau kemudahan yang diberikan ini tentu menjadi sinyal positif untuk pelaku industri alas kaki di masa mendatang. Kalau misalkan kita ketahui begitu ya, diprediksi jumlah konsumsi alas kaki di Indonesia akan naik seiring semakin banyaknya atau semakin baiknya begitu ya daya beli masyarakat ditambah pertumbuhan jumlah penduduk. Jadi gunakanlah momentum yang ada untuk bangkitkan perekonomian dalam negeri dan jangan lupa untuk terus tingkatkan daya saing kualitas produknya.